Market minggu ini bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang lebih siap saat ekspektasi mulai runtuh. Harga bergerak bukan karena berita keluar, tapi karena harapan market sebelum berita itu muncul. Di video ini, kita akan membahas market outlook mingguan dengan menggabungkan analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental. Minggu ini dipenuhi data berdampak tinggi, bukan sekedar angka, tapi petunjuk arah siklus ekonomi global. Kita mulai dari Amerika Serikat. Data ISM Manufacturing masih berada di bawah level 50, menandakan sektor manufaktur masih kontraksi. ISM Services memang masih ekspansi, tapi momentumnya melambat. Masuk ke tenaga kerja, ADP hanya diperkirakan 48.000, NFP sekitar 67.000, dan unemployment rate bertahan di 4,4%. Artinya apa? Pasar tenaga kerja Amerika Serikat tidak runtuh, tapi jelas kehilangan tenaga dorong. Ditambah lagi, ekspektasi inflasi konsumen mulai menurun. Ini adalah sinyal halus bahwa tekanan inflasi tidak lagi sekuat sebelumnya. Bagi The Fed, ini dilema karena inflasi mulai jinak, akan tetapi ekonomi belum cukup lemah untuk agresif memangkas suku bunga. USD masih kuat sebagai safe haven, namun fundamentalnya mulai kehilangan dominasi. Sekarang kita bergeser ke Eropa. Inflasi headline diperkirakan turun ke 1,8% dan core CPI ke 2,2%. Ini pesan penting, target inflasi Bank Sentral Eropa hampir tercapai. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi Eropa belum menunjukkan pemulihan signifikan. Bank Sentral Eropa berada di persimpangan. Menahan suku bunga terlalu lama berisiko menekan ekonomi, melonggarkan terlalu cepat berisiko kehilangan kredibilitas. Konferensi pers akan menjadi penentu utama arah euro minggu ini. Euro sangat rentan, defensif, dan sensitif terhadap perkataan Bank Sentral Eropa. Dari Inggris, Bank Sentral Inggris diperkirakan menahan suku bunga di 3,75%. Yang menarik bukan level suku bunganya, melainkan pola voting Komite Kebijakan Moneter atau MPC. Perubahan komposisi suara menunjukkan bahwa tekanan dovish mulai meningkat, meskipun Bank Sentral Inggris belum siap untuk pivot. Gubernur Bailey kemungkinan akan berbicara dengan nada hati-hati, tidak terlalu hawkish, tapi juga tidak memberi harapan rate cut dalam waktu dekat. Pound sterling cenderung stabil, tapi tidak cukup kuat untuk tren panjang, lebih cocok untuk market yang sideways. Australia menjadi salah satu fokus penting minggu ini. Bank Sentral Australia diperkirakan menaikkan suku bunga ke 3,85%, namun market lebih memperhatikan nada pernyataan dibanding keputusannya. Tekanan domestik dan perlambatan global membuat Bank Sentral Australia mulai terdengar lebih lunak. Jika statement Bank Sentral Australia mengakui pelemahan ekonomi, maka dolar Australia berisiko tertekan, terutama saat risk sentimen global memburuk. AUD sangat bergantung pada risk appetite global. Data tenaga kerja Selandia Baru menunjukkan stabilitas, tapi bukan kekuatan. Employment change naik tipis, unemployment rate bertahan di level yang relatif tinggi. Ini belum cukup untuk memperkuat sikap hawkish Bank Sentral Selandia Baru. NZD lemah secara struktural, kuat hanya saat pasar global riskon. Kanada bergerak di zona abu-abu. Employment change positif, namun IV PMI turun ke bawah level 50, menandakan aktivitas bisnis mulai melambat. Komentar Gubernur Bank Sentral Kanada akan menjadi kunci, terutama jika dikaitkan dengan prospek inflasi dan harga minyak. CAD reaktif terhadap data dan pergerakan oil. Kesimpulan minggu ini sederhana, tapi krusial. USD mulai kehilangan keunggulan fundamental. EUR dan AUD berada di posisi rapuh. GBP cenderung sideways. CAD dan NZD sangat reaktif terhadap sentimen. Ini bukan minggu untuk overtrade, tapi minggu untuk selektif dan disiplin. Top 5 per minggu ini. Kita mulai dari Euro USD pada time frame H4. Harga saat ini bukan soal euro kuat atau dolar lemah. Ini soal siapa yang lebih mengecewakan market. Harga sebelumnya naik cukup kuat dari area demand di bawah, tapi setelah itu harga masuk fase koreksi dan membentuk struktur lower high. Harga saat ini bergerak di sekitar EMA jangka menengah. Ini menandakan market lagi seimbang, belum ada dominasi penuh dari buyer ataupun seller. Perhatikan trendline turun jangka pendek ini. Selama trendline ini belum ditembus ke atas, kita wajib disiplin dan nggak bias bullish berlebihan. Di atas kita punya resistensi sekitar 1,2105 dan 1,2160 dan lebih atas lagi ada supply besar di area 1,2200 sampai 1,2270. Ini bukan area buat ngejar buy, tapi area tempat seller biasanya mulai masuk. Sekarang lihat ke bawah.
Support terdekat ada di area 1,1830 dan support krusial ada di sekitar 1,1780. Area ini penting banget, karena kalau area ini bertahan, buyer masih punya peluang. Tapi kalau tembus, ceritanya bisa berubah total. Dan lebih bawah lagi, ada area demand di 1,1750 sampai 1,1670. Dari sisi supply dan demand zone di bawah ini terlihat jelas sebagai area akumulasi sebelumnya. Harga pernah bereaksi kuat dari sini, artinya ada minat beli institusional. Skenario trading. Skenario pertama, skenario bullish. Jika harga bertahan di atas area support 1,1780 dan muncul rejection yang jelas, maka buy on demand masih masuk akal. Target pertama di sekitar 1,1950. Target berikutnya di resistance 1,2100. Dan target lanjutan, kalau momentum masih kuat, maka harga akan menuju area supply 1,2200 hingga 1,2270. Skenario kedua, skenario bearish. Jika harga breakdown area 1,1780 dengan candle yang kuat dan close jelas, maka artinya buyer gagal bertahan. Dan dalam kondisi ini, kita bisa melihat penurunan lanjutan ke area demand 1,1750, bahkan sampai 1,1670. Jadi kesimpulannya, Euro USD sekarang bukan soal nebak arah, tapi soal nunggu reaksi di area kunci. Berikutnya, GBP USD time frame H4. Ini adalah pair yang bergerak dengan emosi. Volatilitasnya tinggi, fake move sering terjadi, dan kesalahan kecil bisa berakibat besar. Secara struktur besar, GBP USD masih berada dalam tren naik. Trendline masih terjaga dan harga belum membentuk lower low. Namun perhatikan satu hal penting. Harga mulai bergerak di bawah area resistance kuat dan gagal melanjutkan momentum. EMA yang sebelumnya menjadi support dinamis, sekarang sedang diuji. Ketika harga mulai sering menembus EMA lalu kembali turun, itu adalah tanda momentum mulai melemah. Area support penting berada di sekitar 1,3640 hingga 1,3570. Area ini akan menjadi penentu arah selanjutnya. Zona demand kuat berada di area 1,3490 sampai 1,3400. Ini adalah area di mana sebelumnya buyer besar masuk dan mendorong harga naik. Di atas, resistance berada di area 1,3921 dan 1,4001. Selama harga berada di bawah zona ini, tekanan jual masih relevan. Skenario trading. Skenario pertama adalah bullish continuation. Jika harga mampu bertahan di atas support 1,3640 dan membentuk rejection yang jelas, maka peluang buy masih terbuka. Target realistis berada di resistance 1,3921 hingga 1,4000 dengan catatan momentum kembali muncul. Namun selalu siapkan skenario bearish. Jika harga menembus dan closing kuat di bawah 1,3570, ini adalah sinyal bahwa struktur naik mulai kehilangan kendali. Dalam kondisi ini, peluang sell akan terbuka dengan target menuju zona demand 1,3490 hingga 1,3400. GBP USD saat ini berada di area keputusan, bukan area untuk overtrade, tapi area untuk membaca reaksi harga dengan jernih. Berikutnya, USD JPY time frame H4. Pair ini adalah refleksi langsung dari perbedaan kebijakan bank sentral. Pada chart, kita melihat zona supply yang sangat jelas di area 157,47 sampai 158,70. Harga beberapa kali masuk ke zona ini, tapi selalu gagal melanjutkan kenaikan. Penolakan dari supply memicu breakdown struktur market. Seller mulai mengambil alih kendali. Harga kini bergerak di bawah EMA cepat dan EMA lambat, menandakan momentum bearish sudah terbentuk. Trendline turun membentuk channel yang rapi. Ini bukan penurunan acak, tapi tren yang terkontrol. Support terdekat berada di area 151,60 hingga 150,40. Di bawahnya, terdapat zona demand kuat di 149 sampai 147,86. Skenario trading. Skenario utama tetap bearish, selama harga tetap berada di bawah zona supply 157,47 hingga 158,70 dan struktur lower high masih terjaga. Setiap pullback ke area resistance dinamis akan berpotensi menjadi zona re-entry seller. Target pertama berada di area 151,60. Jika tekanan jual berlanjut dan support ini ditembus dengan kuat, maka target berikutnya mengarah ke 150,40 dan menguji zona demand utama di 149 hingga 147,86. Skenario bullish hanya bersifat technical rebound. Jika harga mencapai zona demand 149 dan membentuk konfirmasi reversal yang valid seperti rejection kuat, bullish engulfing, atau perubahan struktur minor.
Target pertama koreksi berada di 155,60 sebagai resistance terdekat. Jika momentum cukup kuat, harga bisa melanjutkan ke resistance selanjutnya 156,6. Kenaikan ini tetap dipandang sebagai koreksi dalam tren turun, bukan pembalikan tren utama. Kesimpulannya, USD JPY saat ini berada dalam fase koreksi bearish yang terstruktur. Suplai atas masih menjadi tembok kuat dan tekanan turun masih dominan. Berikutnya, silver pada time frame H4. Sekarang kita lihat gambaran besarnya dulu. Secara struktur, silver belum berubah menjadi downtrend. Tren besarnya masih naik, hanya saja momentum bullish sebelumnya sudah habis setelah harga masuk ke area supply. EMA cepat sudah ditembus, ini tanda momentum jangka pendek sudah berubah. Tapi EMA besar masih menopang dari bawah, yang berarti tren besar belum rusak. Perhatikan area biru di atas. Ini adalah supply zone kuat di area 110 sampai 116. Disinilah seller institusional masuk. Harga sempat mencoba naik tapi gagal bertahan. Dan itu jadi sinyal awal bahwa market mulai melakukan koreksi. Setelah turun dari supply, harga menembus area support yang sekarang berubah fungsi menjadi resistance. Area resistance penting berada di 106,5 dan 104. Selama harga masih bergerak di bawah area ini, buyer belum benar-benar pegang kendali. Sekarang kita turunkan ke bawah. Support minor sudah ditembus, dan itu artinya tekanan jual masih valid. Area yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah demand zone. Support terdekat berada di kisaran 70,5 dan 66,8. Kalau tekanan jual berlanjut, mengarah ke area demand di sekitar 64 hingga 57,5. Ini bukan area untuk buy asal-asalan, tapi zona evaluasi, di mana kita lihat apakah buyer besar mulai masuk kembali. Skenario trading. Skenario bullish hanya valid jika harga benar-benar masuk ke area demand 64 sampai 57,5 dan muncul reaksi yang jelas, entah itu rejection atau struktur bullish baru. Kalau itu terjadi, barulah kita bicara peluang buy dengan target bertahap ke area 87 dan resistance di 104. Ini untuk trader yang sabar, bukan untuk yang suka entry cepat. Skenario bearish akan valid kalau harga justru pullback ke area 104 dan 106,5 tapi gagal menembus resistance dan muncul rejection yang jelas. Ini bisa jadi peluang sell jangka pendek dengan target ke support 70,5 dan menguji zona demand 64 hingga 57,5. Ini melawan tren, jadi wajib cepat dan disiplin. Silver sekarang bukan market untuk emosional trader. Market ini menghukum yang terburu-buru dan memberi peluang untuk mereka yang sabar menunggu harga sampai ke level penting. Dan terakhir, gold pada time frame H4. Dari sisi struktur dan EMA, harga sudah menembus EMA cepat, sedang menguji EMA lebih lambat. Trendline naik mulai terancam patah. Supply zone utama berada di sekitar 5.300 hingga 5.450. Area ini menunjukkan rejection kuat, upper wick panjang, dan gagal membentuk higher high. Ini adalah zona distribusi, bukan area buy. Resistance penting berada di area 5.250 dan 5.150. Bekas support yang kini berubah fungsi menjadi resistance. Support terdekat berada di 4.540 dan 4.445. Level ini sangat krusial. Break dan close H4 di bawah 4.540 akan menjadi konfirmasi bahwa struktur bullish mulai runtuh. Demand zone kuat berada di 4.377 hingga 4.250. Area ini memiliki potensi reaksi kuat jika harga turun ke sana. Skenario trading. Skenario bullish hanya valid jika harga bertahan di atas 5.150, muncul rejection jelas atau bullish confirmation. Potensi target menuju ke resistance berikutnya 5.250 dan menuju area supply 5.300 hingga 5.450. Ini buy on confirmation, bukan buy harapan. Skenario bearish menjadi utama jika harga gagal menembus resistance 5.250 dan area supply 5.300, atau break dan close di bawah 5.150, maka target koreksi berpotensi ke area support 4.540 dan 4.445. Skenario ini sejalan dengan struktur, momentum, dan aliran dana. Kesimpulannya, gold saat ini berada di zona keputusan besar. Ini bukan waktu untuk overtrade,
Tapi ini waktu untuk disiplin pada level dan struktur. Market minggu ini bukan tentang keberanian, tapi tentang kesabaran menunggu harga yang tepat. Biarkan market datang ke area kita, bukan kita yang mengejar market. Karena pada akhirnya, trader yang bertahan lama bukan yang paling sering masuk, tapi yang paling jarang salah posisi. Tetap disiplin, trading dengan struktur, tidak dengan emosi. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.